Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba selami lebih jauh ya, satu bab spesifik dari buku yang fenomenal banget, The Black Swan-nya Nassim Nicholas Taleb. Fokus kita hari ini bab 6, kekeliruan naratif, atau kalau bahasa Inggrisnya, The Narrative Fallacy. Sumber kita, ya intisari dari bab itu sendiri. Nah, misi kita kali ini apa? Kita mau coba bongkar gitu ya, kenapa sih otak kita ini kok kayaknya seneng banget merangkai cerita sebab akibat yang rapi, bahkan kadang waktu berhadapan sama sesuatu yang sebetulnya acak. Dan kenapa kecenderungan ini tuh bisa berbahaya gitu? Pernah nggak Anda merasa sebuah penjelasan kejadian kok rasanya pas banget ya, logis banget, setelah kejadiannya lewat? Padahal sebelumnya nggak kepikiran sama sekali. Nah, ini yang mau kita kupas tuntas. Oke, kita mulai ya. Jadi, kekeliruan naratif ini intinya tuh kecenderungan kita buat menyederhanakan hal-hal rumit jadi cerita. Kita kayak maksa gitu, nyari hubungan sebab akibat pada peristiwa. Apalagi kalau lihat ke belakang. Sejarah jadi kelihatan lebih rapi, lebih bisa ditebak daripada kenyataannya waktu itu. Taleb bilang ini ilusi pemahaman retrospektif. Ini nih yang bikin saya mikir, wah sering banget ya kita kayak gini. Betul, betul. Dan yang menarik tuh, kenapa kita begitu, ini ada hubungannya sama cara kerja otak kita. Psikolog kayak Daniel Kahneman kan bagi jadi dua sistem berpikir ya. Ada sistem satu yang cepat, intuitif, emosional, sama sistem dua yang lambat, analitis, perlu usaha. Nah, sistem satu kita ini, gimana ya bilangnya, haus banget sama cerita yang koheren, yang nyambung. Kenapa? Soalnya memproses ketidakpastian, keacakan, itu tuh capek secara mental. Cerita yang mulus, rasanya lebih enteng aja buat otak kita. Contoh dari Taleb itu kena banget loh. Kayak konflik di Lebanon dulu, atau hasil pemilu yang mengejutkan. Begitu kejadiannya lewat, tiba-tiba semua orang jadi paham penyebabnya apa. Padahal sebelumnya nggak ada yang nyangka bakal gitu. Di pasar finansial juga sering banget kan. Kejadian yang tadinya dianggap mustahil, begitu terjadi, langsung dia dicari-cari cerita sebab akibatnya, biar kelihatan masuk akal. Kok bisa gitu ya kita? Iya, ya. Dan ini ada aspek, biokimianya juga loh. Taleb mengisyaratkan kalau kita nemu penyebab, walaupun salah ya, itu tuh ada rasa puasnya gitu. Kayak ada klik di otak, mungkin ada hubungannya sama, pelepasan dopamin, hormon rasa senang itu. Kita jadi merasa lebih paham, lebih pegang kendali, padahal mungkin cuma ilusi. Nah, media seringkali, mungkin nggak sengaja ya, memperkuat ini. Mereka suka kasih penyebab tunggal buat kejadian kompleks. Seolah-olah mendingan salah, tapi kesannya presisi, daripada ngaku kalau banyak hal itu ya acak aja. Nah, itu dia. Di situ letak bahayanya. Kalau kita terlalu percaya sama narasi-narasi ini, kita jadi gampang meremehkan peran keacakan, meremehkan kemungkinan munculnya kejadian tak terduga, si angsa hitam itu sendiri. Kita jadi fokus sama cerita yang masuk akal aja, terus abai sama kemungkinan-kemungkinan liar di luar cerita itu. Persis, Taleb kasih contoh bagus juga, yang sederhana tapi ngena. Misalnya Anda mungkin batal ke taman cuma gara-gara dengar satu cerita serem soal perampokan. Ceritanya juga dari temannya teman, kejadiannya udah lama lagi. Tapi satu anekdot itu lebih gigit daripada data statistik keamanan taman yang mungkin sebenarnya bagus. Betul. Anekdot lebih menyengat daripada statistik. Kita lebih gampang kemakan cerita daripada angka ya. Padahal angka mungkin lebih benar gambarannya. Iya kan? Nah, kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar di buku Taleb, ketergantungan kita sama narasi ini bikin kita jadi rentan. Kita bikin ekspektasi, bikin rencana, berdasarkan cerita normal. Terus jadi buta sama potensi guncangan besar yang nggak masuk di cerita normal kita itu. Kenapa ini penting buat Anda? Kesadaran ini tuh mendorong kita buat lebih kritis sama penjelasan yang kayaknya terlalu mulus, terlalu rapi, mengakui batas pengetahuan kita di dunia yang penuh ketidakpastian ini. Itu justru langkah awal biar lebih kuat, lebih tahan banting. Oke. Jadi, apa nih kesimpulannya? Kita ini emang pada dasarnya mesin pembuat cerita ya. Kita butuh cerita buat memahami dunia. Tapi, yaitu harus super waspada. Penjelasan yang paling bikin kita puas, paling enak didengar, belum tentu yang paling benar. Apalagi kalau urusannya sama hal-hal langka dan acak.
Ya, memahami kekeliruan naratif ini bukan berarti kita harus tolak semua cerita loh ya. Nggak gitu juga. Tapi ini pengingat kuat aja buat selalu nanya ke diri sendiri. Cerita ini beneran ngejelasin kejadiannya nggak sih? Atau cuma bikin saya merasa lebih nyaman aja? Ada nggak faktor keacakan gede yang lagi saya abaikan karena terlalu fokus sama narasi yang enak ini? Gitu kan? Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Seberapa sering sih Anda, mungkin tanpa sadar ya, merangkai narasi yang rapi buat ngejelasin sukses atau gagal, baik dalam hidup Anda sendiri atau waktu menilai orang lain. Terus, seberapa besar peran untung-untungan atau keacakan murni yang mungkin Anda pinggirkan dari cerita itu? Ada nggak angsa hitam potensial yang lagi Anda abaikan dalam narasi hidup Anda sekarang gara-gara terlalu asik sama cerita normal Anda? Coba dipikirkan.